Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu panggilan dari kehidupan orang percaya adalah bersaksi. Bagaimana kita sebagai orang percaya memberitakan Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, tentu kita bersama-sama perlu menggumuli tentang memberitakan Kristus atau memberitakan kabar baik di dalam kehidupan ini kita lakukan. Di dalam perjalanan pelayanan Rasul Paulus, ada satu catatan menarik tentang bagaimana Kristus diberitakan itu terjadi. Kita akan bersama-sama melihat dalam Filipi 1 ayat 12 sampai 19. Filipi 1 ayat 12 sampai 19 demikian. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, di dalam peristiwa Rasul Paulus terus memberitakan Injil, ternyata membawa Rasul Paulus dipenjarakan. Dan itu yang disinggung oleh Rasul Paulus di ayat yang ke-12, bahwa Rasul Paulus dipenjarakan justru menyebabkan kemajuan Injil. Karena Rasul Paulus dipenjarakan karena Kristus. Rasul Paulus dipenjarakan karena memberitakan kabar baik itu. Nah, justru di dalam penjara ini, Rasul Paulus bisa melakukan hal yang lebih. Dia bisa menulis surat kepada jemaat-jemaat yang pernah dilayani, dan ini menjadi dokumen yang berharga dalam hidup kekristenan kita sampai hari ini. Nah, di dalam proses ini, saudara-saudara, ternyata di luar penjara ada yang terjadi yang di luar apa yang dipikirkan oleh Rasul Paulus. Bahwa seharusnya Injil itu diberitakan, Kristus itu diberitakan adalah dengan maksud yang baik, karena kasih. Tetapi ternyata ada banyak orang yang melakukan pemberitaan Injil dengan maksud yang tidak baik, dengan dengki, dengan perselisihan. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa itu sebagai sesuatu yang palsu. Nah, bukankah seharusnya Kristus diberitakan dengan maksud kasih, dengan kejujuran, untuk kebaikan banyak orang? Tapi ternyata ada juga yang melakukan dengan maksud yang berbeda tadi. Tetapi yang menarik di sini, saudara-saudara, bahwa entahkah Kristus itu diberitakan dengan maksud yang baik ataupun dengan maksud yang tidak baik, Kristus diberitakan itu sendiri sudah menjadi berkat yang luar biasa. Dan itu yang disyukuri oleh Rasul Paulus.
Jadi Rasul Paulus tetap bersukacita dan terus bersukacita karena Kristus diberitakan. Terlepas dari motivasi pemberitaannya, karena muara dari Kristus diberitakan itu adalah kebaikan. Harapan dari Rasul Paulus tentu ketika Kristus diberitakan, orang yang mendengarnya akan merasakan betapa karya keselamatan yang Kristus lakukan itu juga menjadi bagian dari orang yang mendengarnya, sehingga semakin banyak orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, terlepas dari motivasi orang yang memberitakannya. Kristus diberitakan itu sudah menjadi berkat yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, barangkali di dalam hidup kekristenan kita masa kini, kita bisa melihat dalam banyak media tentang bagaimana orang-orang memberitakan tentang Kristus, berbicara tentang Kristus. Dan tentu kita bersama-sama bisa melihat bahwa ada banyak motivasi yang melatar belakanginya. Ada banyak motivasi yang berbeda dengan motivasi yang seharusnya muncul di dalam pemberitaan Kristus. Motivasi yang dilatar belakangi dengan kasih, bagaimana Kristus diberitakan dengan jujur, itu bisa jadi jumlahnya relatif sedikit gitu. Ada banyak pemberitaan tentang Kristus yang dilatar belakangi oleh motivasi yang kurang baik. Entahkah untuk kepentingan diri sendiri, untuk hal-hal yang sifatnya palsu tadi, mungkin bahkan untuk menyerang dan lain sebagainya. Tetapi yang bagi Rasul Paulus penting adalah Kristus terus diberitakan. Dan kita doakan saja pemberitaan tentang Kristus itu akan selalu membawa kebaikan, terlepas dari motivasi yang melatar belakanginya. Tentu bagi diri kita sendiri, kalau kita memberitakan Kristus dengan motivasi yang benar, kita memberitakan dengan kasih, dengan kejujuran, itu menjadi bagian yang melekat dalam hidup kekristenan kita, karena itu menjadi kesaksian hidup kita. Tetapi bagi orang-orang lain yang memberitakan dengan motivasi yang berbeda, mari kita doakan bahwa pemberitaan tentang Kristus itu akan tetap bermuara pada kebaikan, akan membawa banyak orang menerima karya keselamatan Kristus. Dan biarlah itu menjadi berkat bagi banyak orang, dan biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan.